Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ke-12 ini kita akan sedikit membahas tentang fire resistance ya, atau perlindungan terhadap api pada composite beam. Untuk secara peraturan sendiri ada di dalam Eurocode tahun 94 tentang structural fire design. Yang dibahas peraturan ini applicable untuk beam, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk slab. Beam sendiri sebenarnya jarang ya, dia didesain untuk ketahanan terhadap api atau juga untuk hal-hal yang lain pun juga jarang. Jadi beam sendiri seringnya atau lazimnya hanya didesain untuk kapasitas dia dalam menahan beban saja atau load bearing function-nya. Nah, kalau kita bicara composite beam, jadi di situ ada beam dari baja ya, dari section baja, profil baja profil, kemudian bagian atasnya kan pakai composite slab katakanlah, atau pakai slab beton. Nah, slab beton ini secara tidak langsung dia melindungi bagian dari top flank-nya si baja. Jadi bagian atas beamnya kan dia nanti akan menjadi seperti ini ya. Dia akan menjadi balok T, balok komposit T, tapi bagian atas ini dia berupa beton. Sedangkan yang bawah itu tetap masih steel. Itu sebelum diberikan perlindungan ya. Kalau kita bicara composite beam hanya seperti itu saja. Kalau kita bicara composite beam, di beamnya hanya ada section baja, kemudian di atasnya ada konkrit. Nah, konkrit di sini dia sudah berperilaku sebagai secara tidak langsung fire insulation gitu. Nah, sehingga yang dibutuhkan berikutnya kalau kita mau melakukan atau menerapkan fire insulation pada beamnya, tinggal yang bagian bawah saja yang belum dilindungi. Nah, yang dilakukan bisa seperti ini, jadi bisa diberikan cor beton sepanjang web bajanya. Jadi ini bisa dilakukan sebelum bajanya dipasang ya. Jadi ketika masih bajanya di bawah, itu sudah dilakukan cor seperti ini, sehingga nanti ketika pengangkatan sudah tidak perlu susah-susah lagi melakukan pengecoran, pasang bokisting di atas, kayak gitu nggak perlu. Jadi sudah dilakukan di bawah, pekerjaan pengecorannya lebih simpel. Kemudian ini diberikan baja tulangan ya di sini supaya untuk memegangi si konkritnya ya, supaya dia tidak lepas, karena kan steel ini kan dia halus ya, dia cenderung halus surface-nya atau permukaannya. Jadi kalau tidak dipegangi dengan tulangan ini, dia bisa-bisa lepas gitu, spaling sendiri. Nah, jadi diperlukan tulangan ini untuk memegangi. Kemudian untuk pengerjaan cornya itu bisa dilakukan di bawah. Cukup mudah untuk dilakukan di sepanjang batang, kecuali nanti di bagian sambungan, karena ketika kita menggunakan struktur baja ini kan di bagian joinnya harus ada perhatian khusus ya, misalkan ada las atau baut di situ. Jadi tidak bisa kita cor semuanya sampai seluruh batang. Jadi di bagian yang ujung, bagian join itu disisakan tempat untuk melakukan sambungan.